Bapak Ibu, ini adalah jawaban dari LMS e-learning Kemen BPPA ya, yang diikuti oleh beberapa sekolahan. Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Ini adalah kunci jawaban yang sudah saya dapatkan dari narasumber saya ya. Untuk soal yang pertama, mana pernyataan berikut yang tepat berdasarkan KHA? Hanya B ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menurut KHA apa yang anak yang mengedarkan narkotika seharusnya dianggap sebagai korban eksploitasi ya, Bapak Ibu, yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi. Menurut KHA ini ya, menurut KHA itu adalah konvensi hak anak ya. Langkah-langkah perlindungan khusus harus diberikan kepada anak-anak yang ada dalam kategori di bawah ini. Nah, ini anak yang berkonflik dengan hukum ya, ini berkonflik hukum kecuali ya, Bapak. Kita menuju ke soal yang selanjutnya. Soal nomor 4 Bapak Ibu ya. Mana contoh berikut yang bukan penerapan disiplin positif? Yang bukan ya Bapak ya, ini memberikan iming-iming dan hadiah, ini bukan merupakan penerapan disiplin positif Bapak Ibu. Nomor 5 di bawah ini adalah hal-hal prinsip yang harus dipegang dalam menerapkan disiplin positif, kecuali, lagi-lagi soalnya kecuali ya, soal negatif terus ya. Sebenarnya ya Bapak Ibu, menjamin kesamaan perilaku, jadi tidak boleh dilakukan kesamaan perilaku pada semua anak. Selanjutnya berikut merupakan hal yang benar tentang disiplin positif ya. Jawabannya ya Bapak Ibu, disiplin positif itu bukan ditujukan utama dari kepatuhan ya, tapi kesadaran internal ya, atau kesadaran diri masing-masing siswa. Oke, kita masuk ke soal yang selanjutnya. Soal nomor 7 Bapak Ibu. Jika Anda adalah seorang focal point atau yang bertanggung jawab menerima dan memproses laporan terkait pelanggaran di lembaga Anda, apa yang akan Anda lakukan jika menerima laporan bahwa atasan Anda melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu anak dampingan ya? Sebagai penerima laporan ya Bapak Ibu, namanya juga laporan, kita harus menerima laporan tersebut ya, dan mengumpulkan bukti. Jadi kita tidak langsung melaporkan itu enggak ya Bapak Ibu, kita namanya juga laporan. Barangkali laporan tersebut betul ataupun salah ya, harus kita telusuri dulu Bapak Ibu. Nomor 8, kebijakan perlindungan anak merupakan seperangkat aturan yang dibuat untuk meminimalisir risiko yang dapat melukai anak atau perlakuan salah ya. Apa ya yang mungkin saja dilakukan. Nah, ini ya. Jadi yang ini semuanya benar ya Bapak ya. Lanjut. Nomor 9, berikut ini merupakan alasan mengapa kebijakan perlindungan anak diperlukan, kecuali, ini lagi-lagi soal kecuali ya Bapak Ibu ya. Ini, jadi sebagai prasyarat verifikasi dari jawaban ini, yang kecuali menurut saya adalah ini ya. Jadi bukan hanya sebagai prasyarat gitu ya Bapak Ibu, tapi tetap harus dilakukan untuk melindungi anak. Kita masuk ke soal yang selanjutnya. Soal nomor 9 Bapak Ibu. Pelatihan yang harus diikuti oleh petugas layanan dari lembaga yang mengikuti standar LPKRA adalah, semua benar ya Bapak Ibu. Ada konvensi hak anak, pengurangan risiko bencana, dan pelatihan manajemen khusus. Selanjutnya nomor 11, ketika suatu lembaga mendapatkan penilaian standar LPKRA paling tinggi termasuk kategori, nah kalau yang paling tinggi masuknya ke kategori utama ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nomor 12, ini soal nomor terakhir Bapak Ibu ya. Jadi setiap sesi ada beberapa soal ya, dan kalau ini jawabannya betul semua, Bapak Ibu bisa melanjutkan. Tapi jika jawabannya masih di bawah 80%, Bapak Ibu harus mengulangi mengerjakan soal dengan soal yang berbeda ya Bapak Ibu. Berikut ini adalah prinsip-prinsip penyediaan layanan ramah anak AMPK, anak yang memerlukan perlindungan khusus, kecuali ini ya Bapak, dukungan manajemen kasus. Oke Bapak Ibu, kalau kita sudah selesai, ini adalah rangkumannya Bapak Ibu ya. Pastikan seterusnya tersimpan Bapak Ibu, karena yang mengakses cukup banyak
Dan setelah semuanya tersimpan di sini, Bapak Ibu silakan untuk bisa lakukan kirim semua dan selesai. Nah, dan jika sudah Bapak Ibu, nah ini ya Bapak Ibu, ini review hasil dari pekerjaan soal tadi. Ini ada kesalahan di nomor 3, tapi tidak masalah Bapak Ibu, karena dari 12 soal hanya salah satu. Jadi nilai yang kita dapatkan itu adalah 97 dari poinnya 10 ya Bapak Ibu, 91,67%. Jadi kita sudah selesai atau sudah sesuai ya, di atas KKM lah kalau bahasa kita ya Bapak Ibu. Kita review lagi untuk soal-soalnya Bapak Ibu. Yang pertama, mana pernyataan berikut yang tepat berdasarkan KHA gitu ya Bapak Ibu. Ini KHA itu singkatan dari konvensi hak anak ya Bapak Ibu. Ini anak berhak untuk dicatat dalam kelahirannya. Kemudian soal nomor 2, menurut KHA, anak yang mengedarkan narkotika seharusnya dianggap sebagai ini ya Bapak Ibu ya, korban eksploitasi. Ini jawabannya betul. Kemudian menurut konvensi hak anak, langkah perlindungan khusus yang harus dilakukan kepada anak yang ada dalam kategori ini kecuali, ini salah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu kita lakukan pembetulan gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti ini mungkin Bapak Ibu bisa pilih opsi lain ya, yang kecuali ini ya Bapak Ibu ya, kecuali ini. Jadi nanti Bapak Ibu jawabnya pasti betul. Kemudian nomor 4, manakah contoh berikut yang bukan penerapan positif disiplin. Nah, disiplin positif maksudnya ini Bapak Ibu ya, ini memberikan iming-iming. Kemudian di bawah ini adalah hal-hal prinsip yang harus dipegang dalam menerapkan disiplin positif, kecuali ini ya, menjamin kesamaan perilaku. Jadi tidak semua itu harus sama ya perilakunya Bapak Ibu. Yang diutamakan dalam disiplin positif itu adalah kesadaran internal masing-masing anak atau masing-masing siswa. Nomor 6, berikut bukan merupakan hal yang benar tentang disiplin positif ya. Di ya, yang salah tentang disiplin positif ya Bapak Ibu. Maksudnya ini yang benar adalah disiplin positif, orientasi utamanya adalah kepatuhan pada aturan. Jadi bukan kepatuhan ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana seseorang atau anak itu sadar akan perilakunya, sehingga akan membentuk sebuah atau pengalaman internalnya masing-masing. Nomor 7, jika Anda adalah seorang focal point atau yang bertanggung jawab menerima dan memproses laporan ya, terkait penyelenggaraan lembaga Anda, apa yang akan Anda lakukan jika menerima laporan bahwa atasan Anda melakukan pelecehan seksual gitu ya. Namanya juga laporan, jadi tidak mesti betul ya Bapak Ibu. Yang tepat adalah Bapak Ibu menerima laporan tersebut, kemudian mengumpulkan bukti, selanjutnya melakukan investigasi gitu ya, apakah itu betul atau salah. Jika data sudah sesuai, bukti sudah ada, ya berarti itu betul Bapak Ibu. Oke. Jadi tidak langsung melaporkan kepada polisi, itu kurang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian nomor 8, kebijakan perlindungan anak merupakan seperangkat aturan yang dibuat untuk meminimalisir risiko yang dapat melukai anak atau perlakuan yang salah. Ini yang betul adalah semuanya Bapak Ibu, semuanya harus berperan untuk meminimalisir risiko dari perlakuan yang salah kepada anak. Nomor 9, berikut ini merupakan alasan mengapa kebijakan perlindungan anak diperlukan kecuali ya Bapak Ibu ya. Kecualinya adalah prasyarat akreditasi. Tidak hanya untuk syarat saja ya Bapak Ibu, tapi kita sebagai sebuah lembaga itu perlu melakukan atau menerapkan keamanan anak. Kalau nomor 10, pelatihan yang harus diikuti oleh petugas layanan dari lembaga yang mengikuti standar LPKRA adalah semua benar ya Bapak Ibu. Semua ini harus diikuti oleh petugas layanan dari lembaga yang mengikuti standar LPKRA. Soal nomor 11, ketika suatu lembaga mendapatkan penilaian standar LKPRA ya, yang paling tinggi, dia akan masuk ke kategori LPKRA apa ya, maksudnya ini Bapak Ibu sama ya. Soal terakhir nomor 12, berikut ini adalah prinsip-prinsip yang menyediakan layanan ramah anak bagi AMPK, anak yang memerlukan perlindungan kebutuhan khusus gitu ya. Ini ya Bapak Ibu ya jawabannya D. Oke Bapak Ibu, begitu saja video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa share, like, and comment. Terima kasih.